Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Kembali kita akan melakukan pendalaman Alkitab dengan materi Allah Tritunggal. Tema ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, juga kepada saudara-saudara sekalian yang banyak permasalahan tentang ketritunggalan Allah. Saya sangat mengejutkan mendapatkan banyak video-video ya, khususnya ada satu potongan video yang saya akan tayangkan pendapat Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, supaya jangan jadi fitnahan. Kita akan coba tayangkan dulu pendapat beliau. Silakan. Kalau kita membaca dalam surat Rasul Paulus yang menjadi tujuan doa Rasul Paulus terus tuh theos, dalam terjemahan kita Allah. Memang ini juga bisa mengaco kata ini. Allah ini tunggal kan, menyiratkan tunggal. Sedangkan di Perjanjian Lama, kata Allah juga digunakan untuk Elohim. Ini juga mengaco sekali. Elohim diterjemahkan Allah. El yang sama dengan theos diterjemahkan Allah. Apa nggak kacau nih? Kacau, saudaraku. Sebenarnya di sini kacau. Nah, theos ini Bapak di surga. Saudara membaca di Alkitab, di semua surat rasul-rasul selalu bicara mengenai ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Theos. Theos. Nah, dengan terjemahan ini, dengan terjemahan theos menjadi Allah, lalu tanpa disadari Yesus dimasukkan di sini. Padahal tidak, ini theos. Nanti di dalam ayat yang lain baru ada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baca. Terpujilah Allah, theos maksudnya, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita itu Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa. Bicara seperti ini, Saya sedih pendapat beliau mengacaukan rencana besar Allah Tritunggal, mengembalikan kepada satu pengajaran yang kenapa saya sebut menyimpang? Memang sejak dari dulu ketritunggalan Allah ini selalu diserang. Pak Pendeta Erastus Sabdono gagal memahami apa itu theos, apa itu Elohim, dan dituliskan sebagai kata Allah di dalam Lembaga Alkitab Indonesia. Saudara-saudara sekalian, Pak Erastus Sabdono menyimpulkan sulit, katanya disebutkan oleh beliau menyembah Allah Bapa. Itu preposisi kata dari Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya itu diterjemahkan, itu penterjemahannya Lembaga Alkitab Indonesia yang bermasalah. Allah Bapa, preposisinya bisa dikatakan yaitu Yesus Kristus. Jadi bukan Allah itu Bapa, Yesus itu nomor 2, Roh Kudus nomor 3, bukan begitu. Oleh sebab itu, mari kita simak penjelasan berikut ini, di mana Bapak Pendeta Erastus Sabdono gagal memahami kesatuan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saya akan membahas dalam kesatuannya itu sebagai berikut. Saya bagi menjadi ranah di Perjanjian Lama, ranah di Perjanjian Baru. Karena beliau sulit sekali memisahkan,
definisi apa itu theos. Kalau theos itu katanya Bapa, Yesus itu tidak termasuk theos, maksudnya begitu. Nah, itu kita akan bahas di sini. Dan Elohim katanya, Elohim itu disimpulkan dia dengan kata El. Nah, ini juga kacau, nanti kita jelaskan. Makanya saya bagi definisi Allah dalam perjanjian lama itu kesatuan Allah Tritunggal dalam perjanjian lama, kesatuan Allah Tritunggal dalam perjanjian baru, dan kesatuan Allah Tritunggal di surga. Di sini, di ujung penghujung kita ini, saya akan menulis di surga. Begitu. Nah, ini kesatuan Allah Tritunggal, saya sebut di sini dengan menulis kesatuan. Saya akan buktikan bahwa Elohim sama dengan Theos sama dengan Allah. Begitu. Dan saya akan buktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Theos. Begitu. Saya akan buktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Elohim. Itu artinya Yesus Kristus adalah Allah. Dan saya buktikan bahwa kesatuan Allah Tritunggal itu ada di dalam perjanjian lama, tidak bisa dipisah. Ada kesatuan di dalam perjanjian baru juga tidak bisa dipisah. Dan ada kesatuan Allah Tritunggal di surga. Saudara-saudara sekalian, kata Elohim, kita mulai dari perjanjian lama itu menggunakan Elohim. Elohim itu berakhiran ya, Iyim. Iyim. Di dalam perjanjian lama, bahasa Ibrani, nah ini saya tidak bermaksud mengajari, mohon maaf, tetapi saya mengetahui ya, grammar ini dalam bahasa Ibrani. Akhiran jamak di dalam perjanjian lama, di dalam bahasa Ibrani itu ada dua. Ayim itu jamak, akhiran jamak. Contoh samayim, ayim ya, itu jamak, tetapi jumlahnya dua. Ayim, samayim, surga itu dua. Maksudnya apa? Udara dan cakrawala itu langit, samayim. Jadi samayim itu dua langit. Jadi Allah menciptakan samayim, itu maksudnya akhiran ayim. Jadi Allah menciptakan dua langit. Nah, dua langit itu apa? Langit udara kita di bawah atmosfer dan langit cakrawala. Nah, langit ketiganya itu adalah surga. Itu samayim. Jadi Tuhan menciptakan dua langit, samayim. Saudara-saudara sekalian, di dalam grammar bahasa Ibrani juga, akhiran itu juga jamak itu selain ayim menunjukkan dua atau pasang atau double, tetapi juga ada yang menunjukkan akhirannya itu jamak tetapi jumlahnya 3 atau lebih. Itu diakhiri dengan kata iyim. Iyim, contoh apa? Elohim, dari Eloah dan iyim. Nah, iyim itu menunjukkan kejamakan 3 atau lebih. Dan kenapa tidak dikatakan Elayim? Karena Tuhan mau menunjukkan di dalam perjanjian lama ketritunggalan itu menggunakan kata Elohim. El dan Iyim. Iyim. Nah, saya tulis kata Iyim. Dari kata grammar akhiran Iyim jamak ini, kita sudah bisa mengetahui bahwa Allah itu tidak double atau dua. Kesatuan Allah itu tidak double atau dua, tetapi kesatuan Allah itu iyim, 3 atau lebih. Tetapi dijelaskan di dalam perjanjian baru, iyim, kesatuan Allah yang jamak itu, keesaan Allah yang jamak itu, jumlahnya 3 di dalam 1. Artinya iyim yang dimaksud itu 3 di dalam 1, itu dijelaskan di dalam perjanjian
baru. Jadi ini bukan asal-asalan Pak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Kata im Anda belum bisa jelaskan dengan tuntas di sini. Anda hanya terjemahkan dan jelaskan El. Padahal ada kata Elohim. Coba jelaskan kepada saya. Atau siapa yang bisa jelaskan selain ini dari pihak Anda? Akhiram im, jamak im ini ada penjelasannya, dan penjelasannya ada di dalam Perjanjian Baru. 3 di dalam 1. Akhiram im, perhatikan ini. Kemudian akhirnya kita bisa berani berkata bahwa dari Elohim ini kita bisa berani berkata bahwa Allah menjadi manusia. Nah ini, kemudian di Perjanjian Lama, kesatuan Allah itu dijelaskan dalam kata Immanuel. Immanuel. Dari kata Immanuel, Yesaya pasal 7 ayat 14, ini mau menunjukkan arti sesungguhnya adalah Allah menjadi manusia dan menyertai manusia. Itu arti sesungguhnya Immanuel. Beberapa kali ayat-ayat di dalam Alkitab kata Immanu artinya, maksudnya itu bisa dipegang, bisa disentuh, ada wujudnya. Itu dari kata Immanu. Contoh di Kejadian pasal 24 ayat 25. Di situ dikatakan makanan ternak ada padaku. Kata ada padaku di sini mau menunjukkan bahwa rumput-rumput, unta dan makanan ternak semua yang ada di situ itu ada, terlihat, bisa dilihat. Silakan lihat. Itu kan ada kan? Begitu. Itu menggunakan kata Immanu. Ada pada kami. Sorry, bukan aku ya, tapi kami, jamak ini. Ada pada kami. Immanu. Artinya ada pada kami, bisa dilihat wujudnya, bentuknya, begitu. Dan Immanuel itu ada pada kami. El yang ada pada kami, artinya bisa dilihat wujudnya. Allah menjadi manusia itu dalam wujud siapa? Yesus. Makanya di Yesaya 7 ayat 14 digenapi di dalam PB, di Matius pasal 1 ayat 23, dan nama itu diterapkan kepada Yesus. Jadi kesatuan Allah Tritunggal di dalam Perjanjian Lama dijelaskan. Kata Immanuel itu Allah ada pada kami, ya. Itu bukan Allah mengangkat anak itu nanti dijadikan Allah gitu, bukan. Atau Allah mengangkat ciptaannya, lalu ciptaannya itu dijadikan Allah, bukan. Allah menciptakan malaikat tersayang, dan malaikat tersayang itu dijadikan Allah nantinya. Allah angkat gitu maksudnya, menggantikan dia. Allah yang bapaknya mangkat digantikan Allah yang sudah diangkat jadi ciptaannya yang dijadikan jadi Allah gitu. Wah, ini kacau sekali. Ini kacau. Konsep ketritunggalan Allah dijelaskan di dalam Perjanjian Lama, kesatuannya jelas. Itu konsisten kita masuk ke Perjanjian Baru. Bapak Pendeta Erastus Sabdono tadi berkata bahwa Theos itu berbeda dengan Theos itu adalah Allah Bapa, maksudnya mau ngomong begitu. Dan Yesus itu bukan Theos, maksudnya begitu. Aduh. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Theos. Coba saya Theos, saya langsung saja Yesus disebut Theos.
Ini untuk menunjukkan kesalahan dari konsep yang diajarkan oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Bapak Ibu semua sudah tahu, Theos sama dengan Yesus. Theos sama dengan Bapa, Theos sama dengan Roh Kudus. Tapi kali ini saya mau pertunjukkan secara gamblang, Theos sama dengan Yesus. Karena yang dibantah oleh beliau adalah ini. Theos sama dengan Yesus. Ayatnya di mana? Nah, tadi sudah kita sebutkan 1 Yohanes 1 ayat 1. Saya bacakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Atau firman itu adalah Theos. Yohanes 1 ayat 1. Saya mau tunjukkan lagi kesatuan di dalam PP. Roma 9 ayat 5. Beberapa ayat saya akan tunjukkan supaya bisa jelas. Roma pasal 9 ayat yang kelima. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ya, ini siapa? Mesias. Saya ulangi lagi. Yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah. Ia adalah Theos yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Mesias dipanggil Theos. Jadi Theos itu bukan hanya milik Bapa. Theos itu juga milik Yesus. Theos itu juga milik Roh Kudus, karena kesatuan Tritunggal di situ. Nanti 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Itu kesatuan Tritunggal. Saya mau sebutkan ayat lagi. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Nanti kita akan lihat 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Baca pelan-pelan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Di dalam Sang Anak Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Yesus Kristus disebutkan sebagai Allah yang benar, atau Theos yang benar dan hidup yang kekal. Jadi saya sudah buktikan bahwa Yesus Kristus adalah Theos. Bapak Pendeta Erastus Sabdono jelas miss di sini. Maaf. Mengatakan bahwa Yesus bukan Theos. Yesus bukan Elohim. Elohim itu kesatuan. Jangan menyebut kata El, tapi Elohim, karena itu adalah satu kesatuan. Kesatuan di dalam PL dan kesatuan di dalam PP. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8 disebutkan kesatuan itu Tritunggal. Masa saya mesti jelaskan lagi di sini, kita mesti baca lagi. Karena apa? Karena 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8 itu banyak sekali yang mengkat ayat ini. Dalam bahasa Yunani muncul critical text, itu menghilangkan ayat ini.
Puji Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia masih menuliskan ayat ini yang betul. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya ada. Ini kesatuan di Perjanjian Baru. Kesatuan di Perjanjian Baru, jadi saya menyebutkan begini, teos ini, kesatuan Tritunggal di Perjanjian Baru di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Teos ini adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang dalam satu kesatuan Tritunggal disebutnya. Mana bisa? Itu kan ada Allah Bapa dari Yesus Kristus. Kata dari itu ada preposisi. Yang bisa juga disebutkan artinya sebagai yang. Preposisi itu mesti kita cek. Yang adalah Yesus Kristus. Allah Bapa yang adalah Yesus Kristus. Bisa. Nanti kita akan memberi penjelasan kesatuan itu di dalam surga. Saya akan tuntaskan dulu di sini ketritunggalan itu, di mana Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisah, baik di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru maupun di surga. Coba saya ada satu ayat yang menarik, kesatuan antara Bapa dan Yesus selain di Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu, itu Yohanes 10 ayat 30. Itu masih mungkin banyak yang membantah gitu ya, kesatuan itu kan kesatuan ini itu. Ya, coba kita lihat kesatuan yang menarik. Ada satu ayat di dalam Yohanes 14. Ini menarik untuk direnungkan. Ini Yohanes 14 ayat yang ke-23. Ini ayat jarang sekali disebut. Ayat ini jarang sekali disebut kayaknya. Yohanes saya tulis ya. Nah, ini di sini ya. Yohanes 14 ayat yang ke-23. Ini kesatuan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, antara Allah Bapa dan Allah Yesus. Nah, ini saya jelaskan begitu. Itu seperti apa? Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Dan kami, kalimat selanjutnya maksud saya ini ya, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saya ulangi lagi. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Selama ini orang Kristen berpikir kalau bertobat Yesus masuk di dalam hati, Bapaknya di surga, Yesusnya di sini, begitu. Terus nanti Roh Kudusnya menggantikan Yesus, begitu ya. Padahal maksud ayat ini, ketritunggalan itu tidak bisa dipisah. Jadi ada kata kami. Ini jarang ayat ini disebutkan. Saya menuliskan makanya ini di Yohanes 14 ayat 23, bagus sekali. Jadi sekarang ini kalau secara real dikatakan, ada nggak Bapa di dalam hati saya? Ada. Ada nggak Yesus di dalam hati saya? Ada. Ada nggak Roh Kudus di dalam hati saya? Ada. Karena apa? Kata Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, puji Tuhan. Jadi di dalam hati saya ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Itulah Tritunggal, kesatuan yang tidak bisa dipisah. Siapa yang bisa memisah? Hebat sekali. Yang bisa membingungkan banyak. Bapak Pendeta Erastus Sabdono adalah salah satu yang membingungkan. Karena tidak bisa memisahkan, tidak bisa mendefinisikan kesatuan Tritunggal di dalam Perjanjian Baru. Jadi ada Bapa di sini, ada Yesus di sini, ada Roh Kudus di sini. Bagaimana menjelaskannya? Menjelaskan
Oh, di tahta itu ada penjelasan yang sangat menarik. Bahwa Tuhan Yesus sendiri pada waktu di dunia, dia berkata, sekarang anak manusia sudah duduk. Wah, ada kata sudah duduk di sebelah kanan Allah. Kita garis bawahi sudah duduk, padahal Tuhan Yesus masih di dunia. Bagaimana? Lukas 22 ayat 69. Ini 22 ayat 69. Ini sudah duduk. Wah, luar biasa. Yesus masih di dunia tetapi sudah duduk. Bagaimana penjelasannya? Penjelasan di surga itu ada kesatuan. Juga di perjanjian lama ada kesatuan Tritunggal, perjanjian baru ada kesatuan Tritunggal, di surga pun ada kesatuan Tritunggal. Sebelum kita memasuki ayat ini, ayat-ayat yang menjelaskan kesatuan Tritunggal di surga, kita akan jelaskan satu poin lagi tentang kesatuan Tritunggal di perjanjian baru. Di dalam Yohanes 5 ayat 37, ini saya tuliskan di sini ya. Saya tidak mau hapus supaya bisa di ini. Yohanes pasal 5 ayat 37. Saya akan bacakan Yohanes pasal 5 ayat 37. Ini juga ayat yang unik. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bapa yang mengutus aku, dialah yang sedang bersaksi tentang aku. Inilah yang ada di terjemahan, tertulis di dalam grammar bahasa aslinya. Yaitu Bapa yang mengutus aku, dialah yang sedang bersaksi tentang aku. Ada yang bisa menjawab kapan Bapa turun ke surga dan bersaksi tentang Yesus? Ayat ini unik. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang sedang bersaksi tentang aku. Kalau aku bersaksi tentang Bapa, Yesus bersaksi tentang Bapa, itu banyak ayatnya. Bapa di surga, Yesusnya bersaksi tentang dia di dunia. Sekarang terbalik ayat ini, Bapa yang bersaksi tentang Yesus. Kapan Bapa turun ke dunia dan bersaksi tentang Yesus yang di surga? Saudara, menarik sekali. Ini juga adalah bentuk kesatuan Tritunggal. Bapa bersaksi tentang Yesus. Bapa sedang bersaksi tentang Yesus. Yesus sedang bersaksi tentang Bapa, Bapa sedang bersaksi tentang Yesus. Wujud dan rupanya tidak ada. Yang bisa dilihat siapa? Yesus. Luar biasa, haleluya. Haleluya. Amazing ayat ini. Bapa sedang bersaksi tentang Yesus. Renungkan sendiri ayat ini. Menarik sekali. Kemudian sekarang kita yang terakhir, kesaksian kesatuan Tritunggal di surga. Bapak Pendeta Erastus Sabdono juga beberapa yang lain yang berdiskusi dengan saya memberi kekuatan di dalam Matius pasal 20. Coba Matius pasal, kita buka dulu. Matius pasal terakhir, Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini menganalogikan satu penafsiran di saudara-saudara yang salah, maksudnya bahwa Yesus Kristus itu diangkat,
tadinya ciptaan yang atau anak yang kekasih atau siapapun sebutnya, tapi itu intinya ciptaan itu diangkat menjadi Allah, menggantikan Bapa. Ayatnya ini. Padahal maksud dari ayat ini adalah tugasnya sebagai manusia. Allah menjadi manusia itu diturunkan derajatnya 2 tingkat. Sedikit menjadi sedikit lebih rendah dari malaikat. Tadinya Allah Tritunggal dijadikan manusia untuk tugas penyelamatan, penebusan. Setelah selesai tugas itu diberikan. Maksudnya begitu. Tugas sebagai manusianya selesai. Itu kembali lagi kepada kesatuan Allah Tritunggal. Maksudnya begitu. Jadi saat menjadi manusia, tugas sebagai manusia itu sedikit lebih rendah dari malaikat. Dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Kemudian taat sampai mati. Bahkan kenosis, mengosongkan diri. Kemudian dikembalikan kesatuannya di surga. Itulah sebabnya kesatuan di surga itu nampak di ayat ini, di Wahyu pasal 22. Kesatuan itu nampak di Wahyu. Saya tulis di sini Wahyu 22 ayat yang ke-3. Ini kalangan saksi Yehova dan beberapa orang yang berdiskusi dengan saya menolak ketritunggalan. Itu mereka mengatakan bahwa di surga itu sekarang ada 2 tahta. Kok ada 2 tahta? Alasannya ada di sini katanya di Wahyu pasal 22 ayat 3. Maka tidak ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba ada di dalamnya. Tuh Pak, ada 2 tahta katanya. Sedih saya melihat teman-teman menafsirkan di surga ada 2 tahta. Tidak. Di surga tetap ada 1 tahta. 2 tahta kita coret. Hanya ada 1 tahta. Tahta itu disebut tahta Allah atau tahta anak domba. Di mana ayatnya? Coba baca lagi selanjutnya di poin berikutnya. Saya baca dari ulang, itu Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Saya ulangi lagi. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dari poin ini kalau kita gali di dalam bahasa asli, katanya ini menunjukkan nya untuk tahta Allah dan nya untuk tahta anak domba. Itu artinya tahta Allah dan tahta anak domba itu sama, atau 1 tahta disebut dengan 2 nama, yaitu tahta Allah atau tahta anak domba. Sehingga hamba-hambanya, hamba-hamba siapa? Yang ada di tahta Allah atau yang ada di tahta anak domba. Jadi anak domba ini adalah Allah. Tahta anak domba itu sama dengan tahta Allah. Ini bukan jamak, ini tunggal. Malu kalau kita bilang itu jamak. Salah kalau bilang itu ini jamak. Ini tunggal. Makanya di frase selanjutnya itu hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, bukan kepada mereka, tapi nya, karena nya yang dimaksud itu menunjuk kepada tahta Allah atau tahta anak domba ini. Jadi anak domba sama dengan Allah, tahta anak domba sama dengan tahta Allah. Amazing. Penjelasan Wahyu 22 ayat 3. Saudara-saudara dari saksi Yehova mengartikan bahwa rekan-rekan muslim juga akhirnya menggunakan ayat ini. Saya jelaskan sekarang bahwa ini tahta Allah itu atau tahta anak domba.
frase selanjutnya hamba-hambanya. Jadi di surga ada berapa tahta? 1 tahta. Jadi kesatuan Tritunggal di surga seperti apa? Wahyu 22 ayat 3. Kesatuan di dalam perjanjian lama konsisten ditunjukkan. Kesatuan Tritunggal di dalam perjanjian baru ditunjukkan. Di dalam perjanjian lama kesatuan Tritunggal ditunjukkan dengan konsisten. Kesatuan Tritunggal Allah Tritunggal di dalam perjanjian baru ditunjukkan dengan konsisten juga. Kesatuan Allah Tritunggal di surga juga ditunjukkan dengan konsisten. Jadi Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Satu kesatuan Allah Tritunggal, bukan berjuara, juara 1 Bapa, juara 2 Yesus, juara 3 Roh Kudus, bukan begitu. Itu ada satu kesatuan yang amazing. Dijelaskan dalam perjanjian lama menggunakan Elohim, dijelaskan dalam perjanjian baru secara detail, dan kesatuan di dalam surga pun dijelaskan bahwa tata anak domba itu sama dengan tahta Theos. Demikian penjelasan tentang Allah Tritunggal. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi kekuatan buat kita kembali ke jalan yang benar. Yesus Kristus adalah Allah. Maranatha.